Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri bab 4, yaitu aturan pembelajaran perseptron. Untuk yang pertama ada tugas mandiri itu berbentuk pilihan ganda. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih saya memilih jawaban-jawaban ini dalam soal-soal tersebut. Yang pertama, C1. Dalam aturan perseptron, jika error E sama dengan min 1, artinya jawaban yang saya pilih adalah jawaban A, yaitu target T sama dengan 0, tetapi output aktual A sama dengan 1. Mengapa saya memilih jawaban itu? Karena kan rumus error pada aturan pembelajaran jaringan secara tier 1, yaitu termasuk perseptron, adalah E sama dengan T min A. Jika E-nya sama dengan min 1, maka T dikurang A sama dengan min 1. Jika fungsi aktivasinya menghasilkan output biner, hal ini hanya kemungkinan terjadi pada target T sama dengan 0, dan nilai aktual yang dihasilkan yaitu A sama dengan 1, itu 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Kemudian nomor 2, apa pengaruh penambahan bias yang lebih negatif, misalnya dari min 1 ke min 3 terhadap decision boundary perseptron? Di sini saya memilih jawaban B, yaitu garis bergeser menjauhi origin ke arah W mempersempit daerah A sama dengan 1. Alasannya itu batas keputusan atau decision boundary tersebut mendefinisikan oleh persamaan WP plus B sama dengan 0. Jika kita asumsikan input positif, membuat nilai bias menjadi lebih negatif, misalnya biasnya kita buat ke min 3, berarti nilai produk titik WP harus lebih besar agar dapat melewati ambang batas atau yang biasa disebut threshold dan menghasilkan nilai positif, di mana A sama dengan 1. Hal ini secara geometris menggeser batas keputusan menjauhi titik asal menuju ke arah vektor bobot W yang menyebabkan area di mana perseptron mengeluarkan output A sama dengan 1 menjadi yang lebih sempit. Oke, lanjut ke soal nomor 3, yaitu menggunakan learning rate N sama dengan 0,5, error E sama dengan 1, dan input P 2,4 ditranspos. Perubahan bobot delta W sama dengan NEP transpose adalah, ini jawaban yang saya pilih yaitu untuk nomor 3 adalah A, 1,2 transpose. Dikarenakan hasil dari perhitungan delta W tadi yaitu 0,5 dikali 1 dikali 2,4 sama dengan 1,2, karena vektor bobot sering dipresentasikan agar dapat dikalikan secara vektor. Sebagai vektor baris, transposisi mengubahnya menjadi bentuk yang tepat. Kemudian nomor 4 yaitu varian aturan perseptron dengan learning rate N sama dengan 0,5 dibandingkan N sama dengan 1 akan mengakibatkan apa? Sini akan mengakibatkan langkah pembaruan bobot menjadi setengahnya. Potensial konvergensi lebih lambat tetapi lebih stabil. Alasannya itu learning rate atau N tadi menentukan ukuran langkah dari pembaruan bobot. Nilai N yang lebih kecil akan menghasilkan perubahan pada bobot yang lebih kecil pada setiap iterasi. Kemudian ada soal nomor 5, yaitu nomor 5 itu pengaruh urutan data untuk C4. Yang bagian A, mengapa urutan data dapat mempengaruhi kecepatan konvergensi? Dikarenakan urutan data itu sangat berpengaruh karena pembaruan pada perseptron dilakukan titik per titik. Tiap kali ia menemukan kesalahan, jika urutan data buruk, pembaruan vektor bobot akan sangat terpengaruh ke salah satu arah sebelum nantinya ditarik ke arah sebaliknya di akhir epoch. Akhir butuh lebih banyak putaran untuk menemukan garis batas keputusan yang optimal. Kemudian yaitu yang B, mengapa sih praktik shuffling atau pengecakan urutan data setiap epoch direkomendasikan? Karena shuffling membantu mencegah model terjebak dalam isolasi, atau isolasi itu siklus pembaruan bobot akibat presentasi pola urutan yang sama secara berulang. Dengan mencetak urutan, vektor bobot memiliki kemungkinan jauh lebih besar untuk menghindari osilasi di antara titik-titik data yang dekat dengan decision boundary. Dan bagian C itu berikan contoh sederhana dari bagian A dan B. Nah, di sini misalkan kita memisahkan dua kelas di mana data positif dan juga data negatif. Letaknya yang sangat berdekatan. Urutan tanpa acak akan mencetak sebagai positif-positif kemudian negatif-negatif. Nah, model akan melihat positif dan mendorong garis batas menjauh, lalu melihat positif lagi dan mendorongnya lebih jauh lagi. Ketika ia akhirnya melihat negatif,
garis batas sudah terlanjur sangat jauh sehingga butuh banyak langkah untuk menarik garis tersebut kembali untuk menyertakan bagian min. Nah, semisal urutannya acak, plus minus plus minus. Jadi model diperbarui sedikit demi sedikit secara seimbang dari kedua sisi, memungkinkannya menemukan titik penyeimbang lebih cepat di antara keduanya. Kemudian itu ada bagian 6, mengimplementasi kode pada Octave atau MATLAB. Nah, di sini saya menggunakan Octave Online. Jadi yang pertama adalah kode yang diinisialisasi dengan data input target. Situ ada data input P dan juga T. Kemudian menginisialisasi parameternya di mana W sama dengan 0,0 dan biasnya 0. Kemudian membuat max epoch-nya adalah 20. Kemudian membuat perulangan untuk epoch-nya, yaitu for epoch max epoch jumlah errornya 0. Nah, kemudian sehabis membuat perulangan, dalam perulangan tersebut saya menghitung net input dan juga output menggunakan hard limit 1 jika 0 lebih dari atau 1 jika lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian menghitung error dan juga pembaruan bobot dan bias jika terdapat error. Kemudian untuk outputnya saya meminta tampilkan informasi epoch dan juga kondisi convergent. Kemudian menampilkan persamaan decision boundary. Kemudian ada C5 itu atau soal nomor 7 adalah evaluasi linear separability di R3. Nah, untuk bagian A, tentukan apakah dataset ini linearly separable di R3. Tunjukkan analisis Anda secara matematis. Nah, untuk yang A itu asumsikan bobot perseptronnya adalah W, W1, W2, dan W3 dan bias. Kemudian output perseptron menggunakan fungsi ambang batas, di mana WP plus B lebih dari sama dengan 0 untuk T sama dengan 1 dan WP plus B kurang dari 0 untuk T-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada pertidaksamaan untuk produk baik, di mana T sama dengan 1. Kemudian pertidaksamaan untuk produk cacat T sama dengan 0. Jelas di sini isinya akan berbeda karena yang T sama dengan 1 itu 1, 0, 1 dan 0, 1, 1. Kemudian yang tidak untuk atau tidak pertidaksamaan untuk produk cacat itu 0, 1, 0 dan 1, 0, 0. Jadi untuk mengecek separabilitasnya menjumlahkan 1 dan juga 4. Nah, 4 yang dimaksud di sini adalah nomor 2 di bagian tidak produk cacat. W1, W3B plus min W1 min B lebih dari 0. Jadi setelah W3 lebih dari 0. Untuk jumlah kan persamaan 2 dan 3, W2 W3 plus B plus min B lebih dari 0. Jadi W3 lebih dari 0. Jadi di sini kondisi utamanya hanyalah W3 harus bernilai positif karena tidak ada kontradiksi matematis antar persamaan. Penggunaan data ini adalah linearly separable di R3 atau fitur penentu utamanya adalah fitur P3. Untuk bagian B-nya yaitu jika iya tentukan W dan B yang memisahkan. Nah, di sini karena kita tahu W lebih dari 0, maka kita terapkan W3 sama dengan 1, W1 sama dengan 0 dan W2 sama dengan 0 untuk biasnya yaitu minus 0,5. Nah, di sini uji kembali W sama dengan 0,01 dan B sama dengan min 0,5. Jadi di sini saya uji kembali dengan angka yang kedua itu. Nah, terbukti di sini semuanya benar. Jadi vektor solusinya yaitu W sama dengan 0,0,1 dan biasnya min 0,5. Kemudian ada nomor 8 yaitu desain sistem deteksi sederhana. Untuk deteksi sederhana yang bagian A itu rancang neuron min 1 yang membedakan normal dari gabungan warning dan kritikal. Itu saya menjawabnya neuron min 1 harus menghasilkan 1 untuk 1,1 dan 0 untuk 3,2 serta 5,1. Jadi di sini kita bisa menarik garis vertikal yang memisahkan P1 sama dengan 1 dan area P1 lebih dari atau sama dengan 3, dimana ambil batas di P1 sama dengan 2. Jadi persamaan garisnya min P1 plus 2 sama dengan 0. Maka keluarlah W1 sama dengan min 1,0 dan B1 nya sama dengan 2. Kemudian yang bagian B yaitu rancang neuron min 2.
Nah, di sini neuron Win2 itu harus menghasilkan 1 untuk 5,1 dan 0 untuk 1,1 serta 3,2. Jadi kita tarik garis vertikal pemisahnya P1 sama dengan 3 dan P1 sama dengan 5. Ambil batasnya itu P1 sama dengan 4. Jadi persamaan garisnya P1 min 4 sama dengan 0. Maka yang diminta tadi W2-nya itu 1,0 dan B2-nya itu min 4. Kemudian bagian C itu tentukan aturan decodingnya. Dengan itu meninjau respon dari kedua neuron A1 dan A2, yaitu normal memicu neuron 1, A1 sama dengan 1, kemudian A2 sama dengan 0. Kritikalnya yaitu neuron 2 A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 1. Warningnya berada di tengah-tengah, tidak akan memicu kedua neuron tersebut. Jadi aturan decoding untuk warning adalah saat keluaran neuron 1 dan neuron 2 bernilai 0, atau A1 0 dan A2 juga 0. Kemudian verifikasi desain Anda untuk ketiga titik prototype. Nah, di sini menggunakan parameter bobot di atas dari fungsi Hartlib. Jadi 1 jika lebih dari atau sama dengan 0 dan 0 atau 0 lebih dari jika 0 jika kurang dari 0. Jadi nomor 1 itu uji PN sama dengan 1,1 ditranspos. Di sini N1 sama dengan min 1 dan kali 1 plus 0, 1 plus 2. Nah, hasilnya itu kan 1. Kemudian dihasilkan jadi A1 sama dengan 1. Untuk A2 nya itu sudah dijumlahkan, jadi hasilnya min 3. Nah, min 3 kan tidak bisa itu, jadi kan hasilnya A2 itu jadikan 0. Kemudian outputnya 1,0, jadi normal dan sesuai. Kemudian uji PW itu 3,2 ditranspos. N1 yaitu setelah dihasilkan hasilnya min 1, jadi kan 0 juga. Kemudian N2 hasilnya di bawah 0 juga yaitu min 1, jadi hasilnya 0. Outputnya 0,0, warning sesuai. Yang 3 yaitu uji PC sama dengan 5,1. Untuk N min 1, 5 plus 0,1 plus 2 hasilnya min 3, jadinya 0. Kemudian 15 plus 01 min 4 hasilnya itu 1, jadi A2 nya 1, jadi outputnya 0,1, kritikalnya dan juga sesuai. Jadi ketiga uji parameter tadi itu hasilnya semuanya sesuai. Baiklah, cukup presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.